Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbia Ziani, mahasiswi dari STEMB Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah menjadi sangat urgent bagi seorang hamba karena berbagai alasan. Karena yang akan kita kenali adalah pencipta semesta alam yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pengaruh ini akan terasakan dalam diri insan yang beriman. Al-ma'wani min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji, seperti kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Kedua, maradus syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Seperti pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersirat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula, keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Keempat, al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini dikarenakan kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Kedua, ad-dalilul hisi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Semua perkara luar biasa itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Karena tidak mungkin manusia dapat melakukan mukjizat seperti itu tanpa adanya campur tangan yang maha kuasa Allah Ta'ala. Ketiga, ad-dalilul akli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam semesta ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa semua fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu ada. Beberapa fenomena yang menjadi bukti wujudullah diantaranya adanya fenomena khalaqa, penciptaan, sawwa, penyempurnaan, qadara, penentuan, dan hada, petunjuk. Sebagai contoh, pikirkanlah alam semesta raya ini, bukanlah penciptaannya lebih dahsyat dari penciptaan manusia? Allah Ta'ala membangun langit, meninggikan dan melengkapinya dengan benda-benda angkasa, seperti planet dan sebagainya. Kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur benda-benda angkasa, sehingga benda-benda itu tetap di angkasa, tidak berjatuhan seakan-akan menjadi perhiasan seluruh jagatnya. Keempat, ad-dalilul wahyu atau dalil wahyu. Dan kelima, ad-dalilul tariki atau dalil sejarah.
Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Tauhidullah. Allah Ta'ala adalah Tuhan kita, tidak ada sesembahan selain Dia. Allah Ta'ala adalah Rabban, Tuhan, Malikan, Raja, dan Ilahan, sembahan yang hak. Sebagai Muslim, kita wajib meyakini Tauhidullah. Jadi, Tauhidullah artinya mengesahkan Allah Ta'ala. Tauhidullah di dalam ajaran Islam mencakup Tauhidul Rububiyah, Tauhidul Mulkiyah, dan Tauhidul Uluhiyah. Tauhidul Rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb. Dialah Khaliqan, pencipta, Razikon, pemberi rizki, dan Malikan, pemilik. Tauhidul Mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah. Dialah walian, pemimpin atau pelindung, dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Allah adalah walian, artinya Dia adalah satu-satunya pemimpin dan pelindung yang hakiki. Tauhidul Uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni Dialah satu-satunya ghayatan dan ma'budan. Allah adalah ghayatan, artinya Dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya kita persembahkan seluruh ibadah kita. Allah adalah ma'budan, artinya Dia adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Kepadanya kita berdoa, kepadanya kita takut, kepadanya kita berharap, kepadanya kita tawakal, berserah diri, hanya kepadanya kita memohon, dan hanya kepadanya kita kembali. Hayatu fi zilali tauhid, atau hidup dengan naungan tauhid. Seorang muslim harus memiliki ma'rifah atau pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam az-zat, as-sifat, al-asma, dan al-af'al atau perbuatan. Zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ma'ani illah, makna-makna la ilaha illallah. Dalam pembahasan makna ilah, kita sudah mengetahui bahwa kata ilah artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, la khaliqa illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pencipta yang hakiki kecuali Allah Ta'ala. Kedua, la raziqa illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi rizki kecuali Allah Ta'ala. Ketiga, la malika illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemilik kecuali Allah Ta'ala. Keempat, la hakima illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pembuat hukum ketetapan kecuali Allah Ta'ala. Kelima, la amira illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi perintah kecuali Allah Ta'ala. Keempat, la waliya illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemimpin atau pelindung kecuali Allah Ta'ala. Ketujuh, la mahbuba illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang dicintai di atas segalanya kecuali Allah Ta'ala. Kedelapan, la marhuba illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, la marguba illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Ta'ala. Kesepuluh, la nafi'a wa la darra illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pemberi manfaat dan madarat kecuali Allah Ta'ala. Kesebelas, la muhya wa la mumita illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Ta'ala. Kedua belas, la mujiba illallah, mengakui dan meyakini
meyakini bahwa tidak ada yang mengabulkan doa kecuali Allah Ta'ala. Ke-13, la mustajarra bihi illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada pelindung kecuali Allah Ta'ala. Ke-14, la wakila illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada tempat bertawakal kecuali Allah Ta'ala. Ke-15, la mu'ajjama illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada yang diagungkan kecuali Allah Ta'ala. Ke-16, la musta'ana bihi illallah, mengakui dan meyakini bahwa tidak ada tempat memohon pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Ma'iyatullah, kesertaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islam menetapkan adanya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah ini memiliki dua konteks, yakni ma'iyah ammah dan ma'iyah khosoh. Ma'iyah ammah bersifat mutlak mencakup seluruh makhluk ciptaannya, yaitu bahwa selalu ada muraqabatullah, pengawasan Allah kepada semua makhluknya. Sedangkan ma'iyah khosoh, kebersamaan Allah dalam arti khusus, bersifat muqayyad atau terbatas, dan khusus mencakup orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja. Keyakinan terhadap ma'iyatullah atau kebersamaan Allah ini, baik ma'iyah ammah maupun ma'iyah khosoh, harus selalu tertanam di dalam diri kita, sehingga kita akan terbentuk menjadi pribadi muslim yang taat dan yakin terhadap ta'yidullah atau dukungan atau pertolongan Allah Ta'ala dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Al-ihsan, pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya adalah berbuat baik, sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsana yang artinya kebaikan. Landasan syar'i ihsan pertama Al-Quranul Karim dan yang kedua As-Sunnah. 3 aspek pokok mengenai ihsan meliputi ibadah, muamalah, dan akhlak. Ilmu Allah. Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, Dia pencipta seluruh makhluknya, yang mengadakan seluruh makhluk dari tiada menjadi ada, yang membentuk makhluk sesuai dengan tugas dan sifatnya masing-masing. Oleh karena itu, Dialah satu-satunya Al-Alim, yang maha mengetahui, yang paling tahu, yang paling mengerti, yang paling memahami tentang hakikat segala apa yang ada di alam semesta raya ini, yang gaib maupun yang nyata. Ilmu Allah Ta'ala ini disampaikan kepada manusia melalui 2 pendekatan. Pertama, at-thariqatur rasmiyah atau pendekatan resmi. Penyampaian ilmu ini dilakukan melalui al-wahyu kepada ar-rasul, yakni berupa pengetahuan al-ayatul kauliyah atau ayat-ayat kauliyah. Kedua, at-thariqatur ghairur rasmiyah atau pendekatan tidak resmi. Pendekatan ini dilakukan melalui jalur al-ilham atau inspirasi secara mubasyaratan atau langsung tanpa perantara Rasul, berupa pengetahuan al-ayatul kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.